Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen yaitu Joseph bersama dengan Muslim tentang Tuhan Yesus. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Selamat malam, Joseph. Selamat malam juga. Islam atau Kristen? Kebetulan gue Islam. Gue mau nanya nih sama Joseph. Ya, silakan. Joseph dulu pernah Islam? Iya, betul. Pernah bisa ngaji dong, berarti baca Quran gitu? Come on, solemn questionnya. Mau ngapain? Mau ngetes saya ngaji? Enggak. Kan kemarin gue lihat konten lo bisa ngaji. Dan next. Bisa baca Quran apa? dong? Next apa pertanyaannya? Nah, kalau memang benar dulu Joseph Islam bisa baca Quran, dalam Al-Quran itu kan ada tajwid, ada tanda baca. Wah, matobi'i, apalagi idgham bilaguna, idgham biguna, iklab, kol-kolah dibagi menjadi dua, kol-kolah sugro, kol-kolah kubro. Mau ngapain ente? Mau ngetes saya begitu-begituan? Udah pernah basi. Enggak. Pertanyaan esensial aja. Itu tidak mendatangkan keselamatan. Pertanyaan esensial. Nah, pertanyaan kedua. Yesus itu kan mati disalib. Ya nggak bener nggak? Gue ketawa. Lu tahu kenapa gue? Lu tahu nggak kenapa saya? Tahu nggak kenapa saya ketawa? Kamu tahu nggak kenapa saya ketawa? Hah? Ini lagi ngomongin gorengan. Tiba-tiba lari ke harga bensin. Jaka sembung bawa golok. Lagi ngomongin gorengan nih. Gorengan tuh enak ya. Lagi pengen makan tempe. Tiba-tiba lompat ngomongin bensin. Ini nggak nyambung. Itu alasan saya ketawa. Saya bukan ketawa sama pertanyaannya. Pertanyaannya memang pertanyaan yang basic yang sering ditanya. Saya tahu. Itu setoran hafalan. Tahu nggak, orang Islam kesini ke saya itu cuma setoran hafalan. Itu aja pertanyaannya. Reaksi kalian juga itu aja. Menolak, menyangkal ya. Jadi kita kayak ibaratnya sinetron yang nggak kelar-kelar. Banyak episodenya, banyak seasonnya. Itu aja. Jawab dulu, bisa nggak? Bisa. Kenapa pertanyaan Yesus kenapa tadi? Nah, Yesus itu disalib sama tentara Romawi. Ya. Nah, kenapa lu nggak berterima kasihnya kepada tentara Romawi? Kenapa saya harus berterima kasih sama tentara Romawi? Jelaskan menurut akal logika. Kan karena tentara Romawi Yesus itu disalib. Karena mati. tentara Romawi. Wow. Udah baca Matius 26 ayat 52 sampai 54 belum? Yang bunuh Yesus siapa? Saya tanya udah baca belum? Ada jawabannya. Saya tanya sama kamu. Belum. Iya. Gua nggak pernah buka Injil. Nah, sekarang karena kamu Islam itu harus punya berani semangat jihad fisabilillah. Allahu Akbar, takbir. Nanti saya tanya kamu tentang agamamu ya, jangan lari. Tolong Rom, bacakan, bukakan, udah tenang-tenang di situ, nggak usah panik, nggak usah gemetaran. Iya, saya jawab nih. Ya ini mau dijawab, ya kamu mau dijawab ya kamu diam, jangan congor. Nah, kita baca di sini Matius 26 ayat 52 sampai dengan 54. Silakan dibaca, Bro. Kita bacain ya buat mereka. Silakan dibacakan, Bro. Matius 26 ayat 52 sampai 54. Silakan dibaca. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku.
Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam apa? Kitab nabi-nabi. Tuh. Lalu semua murid itu ada di situ. Jawabannya ada di situ, sudah terjawab. Jadi ada atau tidak ada tentara Romawi, apa yang tertulis dalam kitab suci saudara sudah harus tergenapi. Ya. Itu Yesus tadi barusan ngomong kalau Anda berbicara tadi kan bukan hanya masalah tergenapi, tetapi bagaimana pada saat Yesus bilang, sarungkanlah kembali pedang itu. Itu terjadi setelah peristiwa, ada salah satu dari antara para murid yang bernama Rasul Petrus, yang dia karena tidak rela Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, dia menghunuskan pedang. Dia membuka pedang dari sarungnya, kemudian menghunuskan pedangnya kepada salah satu hamba imam besar sehingga telinganya terputus. Apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan telinga yang terputus itu dan kemudian apa? Kemudian mengatakan, sarungkanlah kembali pedangmu itu. Ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau Yesus juru selamat, dia kenapa nggak nyelamatin diri? Itu Yesus sudah ngomong. Ngomong dia sama orang-orang yang seolah-olah Yesus itu nggak berdaya sehingga harus dibela. Itu sebab kekristenan berdiri atas prinsip kita tidak pernah membela Allah. Karena Allah telah terlebih dahulu membela kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Buktinya apa tuh? Yesus ngomong, ataukah kau sangka aku tidak dapat mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Artinya Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya. Terus kenapa nggak dilakuin sama Yesus? Baca ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Lantas bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal tersebut harus terjadi? Ternyata penggenapan. Jadi kalau kamu mau bilang terima kasih dong sama tentara Romawi, kamu tahu nggak kedatangan Yesus itu asal mulanya itu karena apa? Saya pengen tahu. Kalau kamu mau berpolemik silakan. Saya mantan Islam. Saya tahu harus bagaimana. Bro, kalau memang Yesus bisa menyelamatkan Boleh semuanya. fokus sama pertanyaan saya, kita buktikan keilmuan kamu. Boleh fokus pertanyaan saya. Saya tanya, menurut kamu Yesus ditangkap, kenapa dia berdoa di Taman Getsemani? Lari-lari kan? Kita lagi mau nuntasin dulu nih, Yesus disalib nih. Tuntasin dulu dong, ayo dong. Gak usah takut kalau memang kamu berada di jalan yang benar. Intang surullaha, tolonglah Allah, tolonglah agama Allah. Ya, hurimat alaikum, telah kusempurnakan bagimu agamamu untukmu. Yakinlah bahwa Allahmu ada di dalam hadirat, ya, di sisimu maksudnya. Berada Tetapi kenapa Yesus keluar keringat? Boleh fokus, kita masih fokus bahas penyaliban, jangan kemana-mana dulu nih. Kamu kan mau ngetes saya, kamu mau membuktikan harusnya kita berterima kasih sama tentara Romawi. Kejar di situ, bro. Oh iyalah, ini harus berterima kasih ke tentara Romawi lah. Ya, sekarang pertanyaan saya. Romawi nggak bakal disalib, Fokus bro, fokus. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak kedatangan Yesus itu kenapa? Kalau nggak ada tentara Romawi, Yesus nggak bakal mati. Nah, itu aja kan, botol. Kedatangan Yesus itu karena kejatuhan Adam dan Hawa. Silakan dibuka Kejadian 3 ayat 15. Kedatangan Yesus itu karena kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh karena siapa saudara-saudara paling banyak itu? Jawabannya karena iblis. Ya nggak? Karena apa nggak sekalian terima kasih sama iblis? Baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah nubuatan pertama kali yang Allah berikan kepada manusia pada saat itu Adam dan Hawa, berkenaan mengenai permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Terus di mana dalilnya Yesus yang nebusin dosanya? Yesaya 7 ayat 14. Silahkan dibuka bro, nubuatannya dilanjutkan oleh Nabi Yesaya 7 ayat 14. Nanti buka Mika 5 ayat 2. Kan itu nanti Yesaya 7 ayat 14 itu kan berbicara tentang persona maksudnya, pribadi. Yesaya 7 ayat 14. Kita buka. Baca ya, kamu bisa bacakan nggak seperti nabimu? Baca ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri ya, yang akan kasih pertanda. Pertandanya apa? Titik 2. Sesungguhnya seorang perempuan muda, perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamainya Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Jadi bukan nama aslinya itu harus Immanuel, enggak. Itu dalam artian Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan itu digenapi dalam Yohanes 1 ayat 14. Et verbum caro factum est. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita.
Firman yang menjadi daging ini apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Fil badi kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. En arche en hologos kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Tuh, lengkap gue nyebutinnya. In the beginning it was the word and the word was with God and the word was God. Tuh, 4 bahasa. Indonesia, Arab, Inggris, Yunani. Jadi Bro, kalau kamu mau bertanya di mana ayatnya Yesus menembuskan? Iya, di mana ayatnya Yesus menembuskan? Yesaya 53, tolong bukakan. Bro Rom lagi, Yesaya 53. Nanti kamu saya tanya ya, saya cecer kamu. Saya nggak bakalan kasih lepas, kamu jangan lari-lari. Yesaya 53 bro, tolong bukakan. Tadi kan Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 53. Nah, kita baca di sini ya. Perikopnya dibaca bro, perikopnya. Di scroll perikopnya. Tentang apa perikopnya di paling atas? Nggak kelihatan ya di situ ya? Ya, tentang Mesias yang menderita. Kita baca di sini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Loh, kekuasaan Tuhan katanya dinyatakan. Siapa ini yang menyatakan? Kita baca. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Perhatikan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Baca ayat 7 lanjut. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba. Perhatikan perikopnya, perhatikan ini nubuatannya sudah sangat jelas merujuk kepada siapa. Anak domba ini maksud nanti Anda baca dalam Yohanes 1. Ya, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah ia yang telah menghapus dosa dunia. Ece Agnus Dei Peccata Mundi, ya. Kemudian dibaca lagi, seperti induk domba tadi yang keluar tadi ente bilang Yesus gembala, sekarang ente bilang Yesus domba. Mana yang benar sih? Ente nggak ngerti berarti. Banyak omong Islam, nggak ngerti berarti ya. Konsep yang paling simpel aja Anda nggak ngerti. Oh, konsepnya muter-muter. Oh, konsepnya muter-muter. Oke, sekarang kalau misalkan Anda mengatakan konsep kami muter-muter, boleh saya tanya balik tentang konsep yang tidak tertulis di situ. Iya, udah, simple. Shh, dengerin. Kalau konsep kami muter-muter, Yesus menghapus dosa manusia kalau semuanya. konsep kami muter-muter, boleh saya tanya balik imanmu? Penyalipan Yesus untuk menghapus dosa manusia. Boleh saya tanya balik imanmu, kemudian ayo kita buktikan. Boleh? Iya, penyalipan Yesus untuk menghapus. Boleh saya tanya balik, boleh saya tanya balik. Ayo, nggak usah penyaliban Yesus. Memangnya Allah kamu itu Yesus? Ngomongin Allah kamu dong. Buktikan kalau Allah kamu nggak muter-muter. Yesus disalib buat Kalau menebus dosa Allah kita. kamu nggak muter-muter, nggak usah takut kalau ditanya. Dimana Ayo, tulisannya? katanya Joseph ini bisa dikalahkan dengan mudah. Sekarang saya tanya sama kamu mengenai Islam, bisa? Pertanyaan gua belum dijawab. Tadi kan sudah kamu simpulkan konsepnya muter-muter. Saya akui, dengerin Islam, dengerin. Saya sudah akui kalah. Nah, ya udah. Sekarang buktikan kalau kamu nggak muter-muter, bisa. Oh, berarti penyalipan itu nggak ada Nggak hubungan usah sama berarti. Sekarang saya tanya sama kamu. Di dalam imanmu. Dalilnya di Di mana? dalam imanmu, ayo takut ya. Udah pakai akun palsu, nggak berani open cam, nggak ada fotonya, berlindung di balik akun palsu, cuman bisa congor. Sekarang saya tanya. Di dalam imanmu siapa yang disebut dengan Tuhan? Simpel kan pertanyaan saya aja belum dijawab malah ini pertanyaan simpel, saudara. Di dalam iman Anda yang disebut Tuhan siapa? Pertanyaanku tadi belum dijawab, bro. Ngapain lanjut lagi? Nggak berani. Pertanyaan saya simpel nggak? Yang disebut dengan Tuhan di dalam imanmu siapa? Sekarang ngaku kalah dong. Berarti ngaku lu muter-muter tadi. Kelamaan. Disuruh jawab
Berarti saudara secara tidak langsung dia nggak tahu Tuhannya siapa. Berarti yang muter-muter siapa sih? Ditanya pertanyaan simpel Tuhannya siapa? Harusnya langsung jawab dong. Oh, kalau di kami nama Tuhan itu Allah. Bener nggak? Bener nggak? Logika nggak? Logika nggak kira-kira teman-teman? Ditanya pertanyaan simpel. Saya bertanya nggak ribet loh. Saya bertanya, di dalam Islam, di dalam imanmu Tuhan siapa? Muter-muter. Berarti. Nah, yang muter-muter saya atau kamu? Kalau kamu Islam, harusnya kamu langsung jawab. Ya. Berarti kamu antara mau mengatakan kamu nggak punya Tuhan, atau kamu mau mengatakan bahwa kamu tidak kenal dengan Tuhanmu, makanya nggak bisa jawab. Padahal kalau kamu memang Islam, Tuhanmu katakan Allah. Nggak apa-apa ya, berarti kita sudah tahu ya. Kasihan kamu nggak bisa nyebutin Tuhannya siapa. Tanyaan saya simpel loh, Tuhanmu siapa? Langsung jawab dong, Tuhan saya Allah. Gak usah muter-muter, berarti. Saya sudah bilang tadi, iya saya akuin gak bisa jawab dan seterusnya, terserah framing Anda itu terserah. Sekarang untuk beban pembuktiannya, kenapa saudara saya langsung alihkan ke situ? Karena kita percuma, ya. Sebenarnya tidak ada yang sia-sia dengan memberitakan firman Tuhan, tapi kita harus ingat prinsip jangan pernah membiarkan mutiara kepada babi. Shalom, Ihsan, selamat malam. Halo bro, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Dari Islam atau dalam Kristen bro? Dari Islam bro. Dari Islam. Bro, Kamu kalau ditanya, kamu kalau saya tanya jawab pertanyaan simpel tadi siapa Tuhanmu, kalau dalam Islam jawabnya siapa? Allah. Nah Allah. Sekarang kita naikkan lagi user. Tuh dia Islam bisa jawab simpel Allah. User, siapa nama Tuhanmu? Nah, jangan dinaikin turunin dong. Siapa nama Tuhanmu, langsung jawab, nggak usah curhat. Tadi udah sebut sama itu Iksan, bukan. Itu Iksan, bukan kamu. Memangnya kamu nanti kalau diadili ditanya sama malaikat Mungkar Nakir, ya? Mungkar Nakir, ya? Iya Mungkar Nakir, kamu ditanya man rabbuka, memangnya nanti yang jawab Ihsan. Itu kan udah dijawab sama Ihsan, kayak gitu. Siapa nama Tuhanmu? Kok melenceng-melenceng? Pertanyaan gue tadi belum jawab. Udah dijawab. Nggak bisa jawab ya? Udah jawab. Saya tanya simpel, siapa nama Tuhanmu? Allah. Satu. Lah, Tuhan gue. Yakin? 1000%. Oke, buktikan. Maksudnya? Maksudnya Buktikan kayak gini bede, ya kayak gini bede. Pantas aja gue jawab kagak bisa nangkap orang apa? otaknya aja separoh. Bro, Disuruh dibuktikan. Buktikan artinya pakai apa? Pakai dalil. Silakan pakai dalil. Iya, pertanyaannya apa? Ya Allah, pertanyaannya apa? Lu ngomong dong sama Allah, ntar tunggu sepertiga malam, ya. Tunggu Allah lu turun, lu tanya sono sama Allah. Pertanyaannya apa? Aduh, teman-teman ada nggak yang mau saya rekrut jadi personal asistennya orang Islam? Jadi kalian itu jadi juga jangan personal assistant deh, license officer, LO. Nanti teman-teman asis bantu teman-teman yang Islam itu, yang oknum-oknum yang cuma berpolemik, yang otaknya kosong, yang oknum-oknum itu, kalian assist nanti. Ya, kalian arahin nanti kemana? Joseph ke pabrik otak. Ya nggak tahu otak-otak ikan apa otak-otak apa, terserah lah, isi otaknya paling nggak, jangan nggak keisi, kosong soalnya. Orang lagi ditanya masih pertanyaan sama loh. Siapa Tuhanmu? Allah, jawabannya dia kan. Yakin, 1000% yakin. Buktikan. Apa maksudnya? Lah, disuruh dibuktikan malah nanya apa maksudnya, nanya lagi. Memangnya apa pertanyaannya? Ya ampun. Yang kayak gitu lo mau pede lo, gue nggak bisa jawab. Bukan gue nggak bisa jawab, memang otak lu kayaknya bukan separoh lagi, hilang kayaknya. Ya, Shalom Iksan, sorry ya. Saya pikir orangnya cerdas gitu. Ternyata memang nggak cerdas, orang pertanyaan masih sama kok malah nanya pertanyaan apa. Ya silakan Bro Iksan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bro, mau diskusi tapi soal ayat Al-Quran, boleh? Oh harusnya sama Islam, jangan sama saya. Enggak, gimana kalau sama ada. user?
Jangan. Kan Yusuf Islam, ditanya aja, jangan sama saya. Saya kasih ruang deh buat kalian. Nih, Oten baik nih, roomnya dipakai buat syiar Islam, ngomongin Al-Quran. Kan kalau di room Zuma nggak bakalan kalian ngomongin Al-Quran, Alkitab, terus Yesus, terus di room Rival juga sama. Nah, nih Oten baik nih, roomnya dipakai buat syiar. Ayo dong, mau nggak sama user? Ya udah, apa pertanyaannya apa? Ini pengen, tapi masuk gak ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya gua kan gini. Seingat gua bro, setahu pengetahuan gua, ada Kristen yang hanya menerima perjanjian lama tapi tidak menerima perjanjian baru gitu ya. Ada kalau kurang lebih begitu ada kan ya? Itu bukan Kristen, itu sekte. Bukan Kristen, malah mereka tidak menyebut diri mereka sebagai Kristen. Mereka itu sekte Marsionis. Tapi mereka hanya menerima perjanjian baru. Gimana? Tapi hanya menerima perjanjian baru. Mereka enggak, tapi yang gua tahu dia hanya menerima perjanjian lama tapi enggak menerima. Kalau yang ini berarti Advent. Dalam artian perjanjian lama di mananya di bagian hukumnya kah? Jadi dia tidak makan babi gitu-gitu ya, masih beribadah. Ya itu Advent, tadi saya sudah ngomong. Advent ini bukan Kristen. Betul. Advent bukan Kristen. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Baru ada di abad 19. Didirikan oleh seorang yang bernama Ellen G. White. Yang abad 19 berarti 1900-an. Betul, abad 19 itu tahun kurun waktu 1850-an sampai 1900-an, ya. Nah, maksud gue begini ya, gua yang mau gue diskusin di ayat surat Maryam ayat 30. Qala ini Abdullah atani alkitab wa jalana nabiyah. Qala ini Abdullah atani alkitab. Bro, enak lu baca Al-Qur'an aja, bro. Waj'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakah wa barram, ya kan, dan seterusnya. Wah, itu hafalan gue itu. Di sini ada apa ini ya? Dzalika Isa bin Maryam, sebentar ya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan gitu. Mereka yang pengen bertanyakan, yang mereka ragukan itu dia kan diutus membawa kitab ya kan. Apa yang dimaksud mereka ragukan ini Advent itu atau bagaimana ya? Gue bingung. Nggak ada, Islam tuh nggak bahas apa-apa. Memang menurutku Islam ada nubuatan. Kalau Advent kan baru ada di abad 19. Al-Quran baru turun di tahun 600-an Masehi, 620-an Masehi, 630 Masehi. Nggak ada ngomongin tentang Advent. Tidak ada yang mereka, itu kan Isa beda dengan Yesus, bro. Di sini yang Isa yang dimaksud dalam Al-Quran itu beda pribadi dengan Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan Isa dalam Al-Quran itu berbeda, saudara, dengan Yesus Kristus dalam Alkitab. Sinyal lu ya? Biasa sinyal lu kayaknya. Iya, sinyal lu kayaknya biasa. Ya, teman-teman yang Advent dengerin saya, teman-teman yang Advent. Betul, kitab kalian PL dan PB, tetapi kalian meninggikan apa yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalian memperkatakan bahwa harus ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Padahal Yesus bilang dalam Alkitab, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari kekristenan, hari kemenangan bagi Kristen adalah yang menjadi esensial adalah pada saat kebangkitan Kristus di hari Minggu. Itu sebab tradisi gereja mula-mula. Jadi bukan diubah, memang itu digenapi. Kristus yang bangkit pada hari Minggu pagi, itulah kami rayakan, puncaknya di situ dengan perayaan Ekaristi Misa. Dan itu tradisi dari gereja mula-mula, dari para rasul, dan itu dilanjutkan oleh kami yang dalam suksesi apostolik gereja Katolik ya, dan seterusnya. Bahkan sebagian dari, bukan sebagian ya, memang gereja Ortodoks itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau protes, mohon maaf, bukan hanya orang Katolik saja. Ini kan saya Katolik nih, teman-teman yang Protestan pun nggak menerima kalian, kayak teman-teman dari HKBP gitu, karena kalian itu terlalu ekstrim dalam memahami perjanjian lama. Tadi saya sudah katakan, berkenaan mengenai makanan kosher dan low kosher itu sudah selesai oleh Kristus. Anda kalau masih berkenan berkutak di makanan kosher dan low kosher, itu babi katanya nggak boleh makan, kemudian ikan tidak bersisik seperti lele, belut,
itu kan saudara bisa tahu alasan kenapa Allah mengatakan ini haram ya dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi itu kan lokosher ya, tidak tahir artinya. Artinya kenapa tahu nggak saudara? Karena pada saat itu satu-satunya jalan untuk supaya Allah menjaga bangsa Israel tetap kudus itu dengan adanya hukum-hukum itu. Makanya saudara nanti baca dalam perjanjian lama itu namanya ada hukum hukum moral, ada hukum seremonial ya, dan seterusnya. Jadi bukan tanpa alasan Allah memberikan itu. Dan hal itu sudah digenapi Kristus, karena Kristus sebagai penggenapan atas hukum Taurat. Makanya saudara nanti jangan protes sama saya, sekali lagi protes sama para rasul. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 15 deh. Coba baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 7. Di situ nanti tertulis bahwa ada orang Yahudi yang menjadi percaya. Ada orang Yahudi yang menjadi percaya, kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang bukan dari bangsa Yahudi, mereka harus mengikuti hukum Taurat dan harus disunat. Nggak percaya nih, saya penasaran sama teman-teman dari Advent ini yang katanya bilang saya pemecah belah. Itu di mana itu, bro? Nih, itu saya bacakan. Di PL atau di PB? Perjanjian baru saya sudah bilang, kekristenan itu adalah Israel baru. Kristus itu sudah, ini dengerin, nanti saya kasih ayat kenapa kita disebut sebagai Israel baru, bangsa pilihan yang baru Kristen itu. Kenapa? Karena kan sudah dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel dan disebarkan ke seluruh orang, gitu. Ya, kita baca nih, tadi saya sempat ngutip Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Nih, saudara, perhatikan ya, jangan ribut-ribut di kolom komentar tanpa ada alasan. Saya selalu pakai data dan ini Alkitab semua saya pakai. Ya. Kita baca di ayat yang ke mana nih? Kita baca di sini nih. Nih, baca di sini ya, dari ayat 5, Kisah Para Rasul 5 ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 5 kita baca. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini sudah selesai, Pak. Ini sudah selesai, saudara-saudaraku yang Advent. Sudah selesai bahwa permasalahan orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sudah selesai pada saat sidang di Yerusalem oleh para rasul. Makanya kalau Anda masih berkutat di permasalahan bahwa orang Kristen harus tetap mengikuti hukum Musa, harus tidak boleh makan babi dalam kitab imamat dan seterusnya, berarti Anda tidak percaya dengan otoritas Tuhan Yesus dan para rasul. Masalahnya para rasul sudah menyelesaikan ini. Ini baca lagi. Baca ya. Nah, teman-teman boleh nggak minta tolong dari Rom atau dari Ren yang punya data dari websitenya Ellen G. White. Jadi sekali lagi, Ellen G. White ini adalah pendiri dari Advent. Ya, aliran sekte Advent ini. Kita lihat bagaimana pandangan Ellen G. White tentang Yesus Kristus. Nanti saudara bisa mau ngamuk, silahkan ngamuknya sama Ellen G. White. Silahkan Bro Rom. Bantu di ellengwhite.org kalau nggak salah. Silahkan. Saya sudah bilang Advent bro, pemahamannya bro. Pendirinya Advent. Oh pendirinya Advent, oke. Betul. Saya sudah bilang sekali lagi. Lanjut. Saya sudah bilang sekali lagi, bukan hanya orang Katolik. Betul, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Katolik dan Ortodoks, orang Protestan pun sama. Teman-teman dari HKBP dan teman-teman dari, ini bukannya saya membentur-benturkan, ini fakta kita buka nih. Ya, kita buka di sini. Bro. Tentang malaikat Mikael, Yesus itu adalah malaikat Mikael. Setahu saya itu ada. Ko Charles bisa bantu nggak? Gue masih cari dulu karena kemarin udah lama nggak ada di grup kemarin, ada yang kasih sebentar ya, saya yang bukakan ya teman-teman ya. ada di VT aku sih sebenarnya itu. Sebentar ya teman-teman ya. Sejak kapan Ellen G. White pendiri Advent? Oh emang Ellen G. White emang pendiri Advent siapa? Nih. Aku videonya aku ini. Ditampilkan aja kok. Sebentar itu di Google Aku kan? tangkap. Tinggal typing aja. Aku nggak mau. Nah, Bukan Protestan versus Katolik, Bang Raja Guguk. Ya, Advent itu bukan Protestan, bukan Katolik. Nih.
Baca tuh. Baca ya. Itu websitenya Ellen G. White. Baca Iksan. Baca teman-teman semuanya. Seventh-day Adventists conclude that Michael is none other than Christ. Baca itu. Yesus Michael, dikatakan sebagai Mikael. Malaikat Michael. Tunggu, aku mau clear bisa ya. Gue bentar clear display. Nah, conclude that Michael is none other than Christ. Archangel not certain. Ini dari Ellen G. White State sharing the vision. Ini visionnya Ellen G. White ini. Ya. Oh, yang bilang saya nggak mau ya berpolemik dengan orang yang cuma bisa komentar. Teman-teman dari saudara Advent yang masih denial yang malah bilang katanya Advent sebelum ada Ellen G. White sudah ada. Mana datanya, saya tunggu ya. Jadi gitu ya. Jadi Advent bukan Kristen. Apa ini? Ada sok-sokan Islam, sok-sok ngikut-ngikut. Kok gue yang bukan Advent ngerasa sakit ya? Maaf teman-teman Advent. Kekristenan itu harus tegas. Saudara, saya selalu bilang, Yesus mengajarkan kita jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Saudara terima ini fakta atau tidak itu urusan saudara, tapi ingat ini main-main masalah keimanan kita tentang Yesus. Jangan Anda pikir Advent itu beriman sama lihat. Itu tadi pendirinya Ellen G. White mengatakan Kristus adalah malaikat Mikael. Iman itu jangan suam-suam kuku. Alkitab mengatakan jika kamu suam-suam kuku, kamu dilepeh. Ya, dan ini bukan adu domba. Ihsan nggak adu domba, nggak ada salah sama Ihsan. Ihsan bertanya dan saya juga punya. Kita semua orang Kristen di sini punya berhak untuk menjawab pernyataan bahwa teman-teman Advent harus sadar. Teman-teman tahu kan, Elia juga pernah bahas ini. Apologet yang lain juga bahas ini mengenai Advent. Jadi memang saya sudah bilang, selain saya orang Katolik, selain kami orang Katolik, orang-orang non-Katolik pun membahas tentang Advent dan Advent bukan Kristen. Kasus selesai. Elia Miron pernah bahas ini, tahu nggak kalian? Tahu kan? Pernah ada yang nonton kan? Nah, jadi bukan hanya saya, ya, teman-teman yang non Katolik pun mengatakan Advent bukan Kristen, ya, gitu. Ini berkenaan untuk mempertegas, jadi jangan menyamakan dengan Advent ya. Advent itu bukan Kristen. Lanjut, apalagi pertanyaannya? Itu aja. Iya. Itu aja sih sebenarnya sih yang gua pertanyakan di sini, bro. Ini kan gini, bentar. Ada kan yang bilang katanya naikin satu orang Advent satu. Itu ada nama akunnya namanya Kalihgi. Dia nggak berani naik. Dari tadi saya sudah bilang silahkan naik. Jadi gini teman-teman, secara terhormat dengan rendah hati, teman-teman Advent boleh request, tapi bawa data untuk membantah data yang tadi. Ini ada yang bilang si Kalihgi, oke harus tegas ya, faktanya Katolik adalah pengganti Sabat menjadi Minggu. Ada suratnya dan NASA contohnya. Hubungannya dengan NASA apa? Advent NASA itu kepanjangan NASA apa sih teman-teman? NASA ngurusin luar angkasa, ngapain ngurusin hari Sabat sama hari Minggu? Astagfirullahaladzim, Advent sama kayak Islam pemikirannya. NASA nggak ngurusin orang Kristen ibadah hari Sabtu hari Minggu. Aduh, kamu kayak sama kayak orang Islam, kamu sok tahu ya. Kok ada suratnya di NASA? Ke NASA segala. Ya saya nggak tahu Advent yang mana, silahkan typing aja, saya Advent, nanti saya naikin. Nah, silakan bro, apalagi pertanyaannya kamu? Next aja ya, silakan. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan adanya ajaran-ajaran yang menyimpang, mengatakan Kristus sebagai malaikat Mikael. Gitu. Tadi saya lupa kasih dalil ya, Galatia 3:27-29 di situ dikatakan karena kita semua telah dibaptis dan kita semua satu di dalam Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, tidak ada lagi orang-orang hamba-hamba merdeka atau hamba-hamba yang belum merdeka, orang-orang yang belum merdeka, tidak ada lagi orang yang sunat dan tidak sunat. Jadi itu mengapa kata saya kekristenan itu bukan lagi membahas tentang hukum-hukum yang harus kita ikuti sebagai bangsa Yahudi. Karena kisah para rasul 15:7 pun sudah selesai. Gitu ya, sudah selesai. Nggak ada Advent. Silakan yang Advent siapa? Ya silakan Iksan, ada lagi pertanyaannya? Itu sih bro ya, itu aja sih, itu aja. Terus sekalian itu doang yang maksud gue lagi ngulik ayat nih yang mereka ragukan risalahnya Isa.
diragukan sama mereka ini siapa yang meragukan Injil gitu kan, meragukan Risalah Isa kan. Kalau dalam Al-Quran kan Injil kan. Iya. Kalau Isa itu dengan Yesus itu beda. Isa dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab beda. Isa Al-Masih dalam Al-Quran Yesus. Kenapa? Karena Isamu itu dalam Al-Quran dikatakan hamil tekdung dari rahimnya Siti Maryam itu hanya dalam berhitungan jam. Kayak di balon perumpamaannya itu ada saya bukunya itu yang saya biasa tampilkan teman-teman. Dan di situ dikatakan Siti Maryam itu menderita sengsara, bahkan dirinya menganggap bahwa dirinya orang yang rendah dan tidak diperhatikan. Berbeda berbanding 180 derajat dengan Bunda Maria. Bunda Maria kisahnya ya. Iya, Bunda Maria itu mengatakan dalam kidungnya dalam Lukas 1 ayat 43 dan seterusnya. Magnificat anima mea Dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan. Gitu. Dan di situ Bunda Maria mengatakan sebab yang Maha Kuasa telah memperhatikan hambanya. Gitu. Dan itu bertentangan. Siti Maria mengatakan dia tidak diperhatikan, Bunda Maria mengatakan dia diperhatikan. Itu kan sudah putar balik. Jadi kalau misalkan masih kekeh bahwa itu tokoh yang sama, gini, ya kita lihat. Kalau memang tokoh yang sama, paling tidak ibunya juga harus sama. Logikanya kan gitu. Bener nggak? Sekarang kalau misalkan tokohnya sama tapi ibunya aja udah beda, ceritanya masa mau ngotot masih sama? Tapi kan ada satu kesamaannya, itu sama-sama membawa Injil gitu kan bro. Cuman beda background. Enggak, beda. Isa tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Isa tidak pernah mengatakan Allah Bapa enggak. Isa juga hebat, bisa ngomong dari bayi. Iya. Dan kisah-kisahnya hampir mirip-mirip juga kan? Enggak hampir mirip, dan dibilang beda. Isamu lahir di mana tau nggak? Yang menghidupkan orang mati kan sama kan, di Injil juga menghidupkan orang mati. Isamu menghidupkan orang mati namanya siapa? Isa bun Maryam, Isa Al-Masih. Saya nggak nanya namanya. Isa yang kata kamu itu menghidupkan orang mati, dia menghidupkan orang mati namanya siapa? Kalau Yesus kami tahu. Lupa namanya siapa? Lupa. Iya lupa. Bukan lupa, nggak ada di Al-Quran. Tidak akan pernah ada dalam Al-Quran. Nggak ada, nggak disebutkan. Di kami Alkitab jelas mengatakan Yesus membangkitkan siapa? Saudara yang Kristen pasti tahu. Lazarus. Terus menyembuhkan orang kusta juga kan? Iya. Ada nggak di situ orang-orang? Ada nggak di situ siapa yang disembuhkan Yesus dan apa yang terjadi ketika orang itu disembuhkan? Oh, gua nggak terlalu detail banget bro untuk orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka bersuka cita, mereka menjadi percaya, tetapi Yesus melarang supaya mereka membicarakan itu. Tapi kan coraknya itu kan hampir mirip ya. Corak apa? Coraknya yang satu Dalmatian hitam putih, yang satu itu kayak anjing Golden Retriever gitu. Kamu ngomongin corak ini memangnya apa sih? Bukan corak, maksudnya apa ya? Mirip-mirip ceritanya gitu bro, gitu. Ya kalau dibilang udah ada perbedaan. Iya. Nah, terus pun yang di bawah kitabnya juga risalahnya kan sama kan, Injil juga gitu. Beda. Sekarang kalau disebutkan Injil, mana Injil Isa? Nah itu dia yang mau gue pertanyakan gitu. Yang mau gue pertanyakan, Injil yang dibawa Isa yang dimaksud Al-Quran ini yang mana gitu kan? Itu yang lagi gue pertanyakan. Tanya sama Islam. Kita tanya sama Islam ya. Kalau menurut ente sendiri bro, dengan dengan kerendahan hati pengen tahu gitu, kisah Barnabas bagaimana bro? Injil Barnabas baru ada di abad 16, abad 17 dan ditulis dalam bahasa Italia. Ditemukan di daerah Turki, ditulis oleh seorang muslim. Pertanyaan saya, memangnya di zaman Yesus sudah ada bahasa Italia? Yang gua tahu Barnabas yang asli tulisannya itu Ibrani apa? Barnabas pun tidak menuliskan kitab. Barnabas itu menuliskan hanya sepucuk surat yang disebut dengan The Epistle of Barnabas. Dan Barnabas itu bukan murid yang langsung dari Tuhan Yesus, tetapi rekan seperjalanan Rasul Paulus. Nanti ketika Anda baca dalam Kisah Para Rasul 15 atau pada saat Rasul Paulus itu dipanggil oleh Allah, Barnabas ada di situ. Makanya dikatakan rekan seperjalanannya Paulus, bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah terus gini, oke lah, gue ngambil dari versi Islam aja ya, dari versi Islam ya bro ya. Apa tuh? Isa turun lagi gitu kan? Isa turun ngapain? Ya untuk menghadapi Dajjal.
Selain menghadapi Dajjal ngapain? Ya misi-misinya gitu, gua nggak enak lah Membunuh nyebut. babi, mematahkan salib, kurang kerjaan Jangan. amat. Ya pertanyaan memang seperti itu dalilnya, membunuh Iya, babi iya, dan iya. mematahkan Tapi salib. ya, tapi Pertanyaan kan saya, terlalu itu. Nah, kalau di kok kamu malah lari? Padahal itu kan dalam perspektif Islam, Isa memang turun betul, tetapi turunnya dia selain mengalahkan Dajjal, juga mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, yang menciptakan babi siapa? ya penciptanya Ya penciptanya siapa? Allah. Allah. Terus kenapa Allah mau menghancurkan ciptaannya Allah? Kalau begitu ngapain diciptakan kalau ayat kalau dihancurkan? gitu harus telepon lagi. Ntar, bro. Ditelepon sama siapa tuh? Ayo. Salve. Kalau di Toraja Sep itu banyak orang muslim yang kerja itu kan buat kalung nih, kalung kayu, salib. Itu kasihan mereka dari zaman pekerjaannya dihancurkan. Assalamualaikum bro, selamat malam. Ya. Johan, terima kasih. Betul juga. Ya, selamat malam Om Aan. Shalom. Oke, Islam. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan nih? Ihsan lagi nelpon dulu dia. Ya. Oke, saya tanya ya. Berarti Bro Albert ini percaya Alkitab 100% ya? Percaya dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga kepada gerejanya, sehingga saya juga akhirnya percaya pada Alkitab yang telah dikanonkan oleh gereja Katolik. Berarti percaya dengan pendeta yang bisa nyembuhin orang sakit begitu? Saya tidak mengenal apa itu pendeta. Coba jelaskan pendeta itu siapa? Kamu lagi Iya, ngomong sama orang Katolik. Oh, Katolik. Oke. Tanya aja. Aku mau dijelaskan, mau dibacain Markus 16 ayat 15 sampai 19. Tentang apa? Kamu kalau udah nyebutin itu berarti kamu sudah tahu. Saya nggak mau terlalu ini. Saya sudah Iya, tahu makanya. tentang meminum Makanya. racun ya kan? Iya, makanya dari itu Nah, situ. iya kan, Apakah tentang benar meminum racun, ayat betul. itu? Meminum benar itu? racun betul. Saya tanya tentang meminum racun betul. Tanda-tanda ini akan menyertai yang percaya kepada mereka betul. Itu. Itulah yang saya sering polemikan ketika saya masih jadi Islam dulu. Kita Iya. baca ya, nggak apa-apa. Kita baca aja. Markus 16 ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Markus 16 ayat 15 kan? Benar. Markus 16 ayat 15, sekali lagi saya ulangi. Iya, Markus 16 ayat 15 sampai 18. Baca sampai situ aja. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah kepada seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa yang mau ditanyakan di situ? Minum racun. Suruh minum racun ya. Siap. Ya. Matius 4 kita baca ya. Matius 4 ayat yang ke berapa ini? Yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tahu nggak kenapa saya jawab seperti itu? Kenapa harus itu? Larinya ke situ. Kita baca perlahan. Racun maut di situ artinya apa? Ya racun maut ya. Siapa yang percaya dengan kitab Alkitab? Godaan setan. Itu bahasa kiasan. Dari mana bisa godaan setan? Ya, Itu kan Anda ayat. ketika berbicara mengenai Al-Quran, Anda bisa ditakwil nggak Al-Quran dengan bahasa kiasan? Bisa. Nah, dengan begitu kami juga sama pakai standar yang sama. Kami Tapi ini bisa bukan bahasa kiasan. Ini jelas, bahasa ayatnya kiasan. jelas. Kalau Sekarang saya Anda percaya bisa menyembuhkan. Dengerin saya. Saya tanya sama kamu. Racun maut yang dimaksud sama Yesus, kalau memang ini bukan kiasan, kamu harus jelaskan racun apa? Apakah sama yang seperti kasus kopi Vietnam itu? Sianida, racun apa coba kalau ini bukan kiasan? Racun apa? Jelasin sama saya. Pestisida, ada nggak ditulis di sini? Ini satu kata, satu kalimat loh. Racun maut. Artinya apa? Maut kan racunnya bisa membunuh. Enggak. Racun iyalah. maut. Racun maut itu artinya apa? Artinya gini. Coba saya ngomong dulu ya. Anda itu kan Islam, nggak punya otoritas apa-apa untuk menafsirkan ayat saya. Kalau Anda masih maksa menafsirkan ayat saya, nanti saya tafsirkan balik ayat kitab sucimu, boleh ya berarti? Di sini saya hanya Kalau menanyakan nggak soal mau tafsir, ini. jangan maksa.
Jangan maksa, sudah kasih Sekarang jawaban. gini, ayat ini benar tidak? Ya benar lah. Terus kenapa? Kamu nggak tahu Kenapa ya kalau kalian percaya dengan nama Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa Anda tidak percaya kalau minum racun tidak mati? Itu saja. Itu saja. Berarti kalau misalnya kamu pikir bahwa menyobai Allah itu boleh, kita tidak dibilang untuk mencobai Allah. Gitu tidak adil ya, ayatnya kan kamu percaya kalau bukan adil. dengan Saya nama tanya sama dia kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa dengan ini? Dengerin saya. Saya tanya sama kamu tahu nggak kisah Rasul Paulus yang bahkan ular saja itu gigit Rasul Paulus, itu langsung tidak ada bekas apa-apa. Kamu tahu nggak? Itu contohnya Rasul Paulus. Kita baca ya. Kita baca kisah para rasul. Kita baca. Teman-teman ada yang mau membantu jawab silahkan. Mungkin Coach Charles ada yang mau membantu jawab. Fokus aja kamu aja Mas Yosep. Kamu yang punya rumah. Tuh, kamu nggak usah ngatur saya. Saya sedang memberikan kesempatan untuk teman-teman saya menjawab. Ngapain kamu ngatur saya? Kamu siapa? Ya benar kok yang Joseph bilang. Tapi kalau seandainya ya diracun tidak mati bisa. Tetapi kalau sengaja minum racun itu namanya mencobai Tuhan. Itu loh. Dalam Alkitab tertulis oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kita baca dalam kisah para rasul, konteksnya Rasul Paulus di sini. Yang kamu bilang rasul palsu. Kisah para rasul 28 ayat 3 sampai dengan 5. Buka. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi bukannya konsepnya tuh nih, Yesus ngomong begini-begini, terus Paulus tiba-tiba, ada ular nih, gigit gitu, enggak. Terus ayat itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Rasul. Hanya untuk Rasul. Dengerin dulu. Artinya itu bukanlah untuk dicobai seolah-olah tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba minum racun. Lantas kenapa kalau tidak untuk cobai? Kenapa ada orang yang coba untuk menyembuhkan rasa sakit dengan namanya? Itu bukannya itu mencobai. Sama kan, ayat ini menjelaskan soal itu kan? Loh, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sok pinter lo bro. Sekarang saya tanya, definisikan mencobai. Mencobai sesuai Alkitab. Misal gini. Mencobai sesuai Alkitab, disuruh definisi mencobai sesuai Alkitab. Otak lu separuh mencobai. Ini aja gini, jangan mencobai. Definisi mencobai. Tidak usah emosi. Kamu yang bikin kita emosi. Kamu nggak ngebikin emosi, tapi kamu yang mencobai itu artinya apa? Nanti kamu jangan ketawa-tawa antah. Nanti saya tanya Islam. Oke, lanjut. Definisi mencobai ya kamu mencobai. Kamu baru minum racun. Nggak usah balik-balik. Saya tanya definisi. Orang ditanya mencobai malah. Ya itu mencobai. Mencobai artinya apa? Definisi mencobai. Kalau saya dimut terus gimana saya mau jawab? Ya silakan langsung jawab. Nggak usah bertele-tele. Mencobai artinya apa? Tidak ada yang bertele-tele di sini. Saya hanya baca soal ayat aja. Tidak bertele-tele. Menurut Anda mencobai apa sehingga Anda memaksakan terminologi mencobai seolah-olah Anda paham mencobai? Silakan saya uji Anda. Jika Anda memahami mencobai, apa arti mencobai? Definisinya. Dimut terus dong. Kalau dimut gimana saya jawab? Langsung jawab, makanya nggak usah bertele-tele. Kalau bertele-tele saya mute. Silakan langsung dijawab. Mencobai artinya apa? Dites, dicoba, diuji. Sampai dibantuin sama antah, udah lu nggak bisa apa-apa berarti. Mencobai itu artinya dari kata-kata imbuhannya itu kata dasarnya coba, ya. Tambahan akhiran i. Siap. Nah, siap ya. Berarti kamu nggak ngerti. Mencobai artinya secara sengaja. Kenapa begitu? Gini, dengerin saya, orang Kristen, orang Islam, dengerin. Oke, terus patokannya. Alkitab, dengerin. Gue belum selesai jawab. Lu nggak gimana bilang jangan emosi. Kalau lu mancing emosi, orang lagi ngomong, lu ngomong. Lu mau ngomong sekarang. Lu mau ngomong soal agama gue ngomongin balik soal agama. Lu bisa jawab nggak? Dengerin saya. Kamu masih maksa ngotot nih. Kamu kalau masih mau maksa pandanganmu dengan pandangan saya, memaksakan pandangan kamu dengan iman saya paksa balik juga pandangan saya dengan imanmu, boleh? Jadi mencoba itu secara sengaja kita nguji namanya.
secara sengaja. Makanya itu ada kata arti secara sengaja. Sedangkan, makanya perhatikan, dengerin, saya lagi pengen jawab. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus apa? Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki yang cukup pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami sudah berdoa untuk tidak dimasukkan pencobaan, malah diri kami yang mencobai diri kami hanya karena ingin supaya kamu puas gitu. Nggak konyol kami. Pun di ayat saya puas. Itu Yesus bilang Matius 4 ayat 2 loh. Kan dibilang di situ, Anggra nggak di sini dikatakan Markus 16, kita baca berlahan-lahan ya. Di situ ada nggak dipaksa oleh Tuhan Yesus benar-benar harus buktikan mana ayatnya tertulis? Jadi kamu nggak percaya ayat ini? Kamu baca bahasa Indonesia yang baik. Jadi kamu tidak percaya ayat ini? Kamu tidak percaya kitab kan? Percaya kenapa? Makanya, lu congor, lu nggak mampu apa-apa, otak lu aja nggak paham. Paham nggak? Kita baca pelan-pelan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini bukan berarti kami abis itu kami ngetes kayak orang konyol. Kenapa? Contohnya tadi Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 23 tadi yang saya bacakan sama kamu. Kira-kira ketika digigit ular, dia sengaja nggak? Nih, ngambil ular lagi lewat depan dia, dicomot. Enggak, secara tidak sengaja. Ular yang beracun itu tidak memberikan efek apapun. Ya. Jadi ini bukan sekedar mencobai, tetapi membuktikan iman orang Kristen yang teguh. Di zaman gereja mula-mula, saya buktikan sama kamu mana buktinya Joseph yang kena racun itu. Di zaman mula-mula, ketika kekristenan dikejar dan dianiaya, yang dimaksud racun maut ini, makanya saya bilang bukan hanya sekedar minum racun seperti yang kamu paksakan di otak kamu itu pestisida, sianida, tetapi yang benar-benar mendatangkan maut. Rasul Yohanes contohnya. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi sama Rasul Yohanes sebelum akhirnya dia mati karena umurnya yang tua? Apa yang terjadi? Jawab saya orang Kristen. Rasul Yohanes diapain sebelum dia akhirnya mati karena umurnya yang tua? Saya boleh jawab? Silakan, Coach Charles. Ditaruh di dalam kuali panas. Ditaruh dalam kuali panas. Itu lebih daripada meminum racun maut. Jadi racun maut di sini bukan hanya sekedar benar-benar secara harafiah Anda artikan minum racun nih kayak lagi minum aqua. Tetapi yang mendatangkan maut sehingga maut itu mampu untuk memusnahkan dirinya. Itu Rasul Yohanes. Lantas kenapa kamu percaya ada orang yang bisa menyembuhkan atas nama kuasa Tuhan? Kenapa kamu percaya itu kalau kamu gak percaya ini? Kenapa? Kenapa gak adil? Percaya? Aduh, Oon turun ya. Oon, tahu nggak? Saya sudah bilang minum racun maut yang dimaksud bukan sekedar hanya minum racun seperti minum aqua. Tetapi lebih luas daripada itu, hal-hal yang mengerikan itu tadi kamu dengar nggak? Dimasukkan ke dalam kuali panas yang berisi minyak goreng. Artinya apa? Digoreng hidup-hidup. Itu Rasul Yohanes masih bisa hidup. Paham nggak kira-kira? Kok kayaknya on banget ya otaknya? Ya, bukan dipaksakan, bukan tiba-tiba kita gabut nih. Baca Markus 15a, baca Markus 16. Ih, gila minum racun maut nih, saya tenggak misalkan ini nih. Nih kebetulan ada obat nyamuk, saya tenggak. Nggak kayak gitu Islam. Otak lu membaca Alkitab kayak baca Quran deh. Hah? Emang Islam baca Quran? Sesungguhnya Allah sedekat urat nadi surah Qaf ayat 16. Beneran ada konsep Allah ada di dalam diri setiap makhluk. Sehingga ada orang yang bilang kalau kita lagi buang air besar, Allah ada di mana di sisi kita. Hah? Emang kayak gitu cara kita baca kitab? Nggak kayak gitu. Itu pemikiran siapa Joseph? Itu pemikiran Ibnul Arabi yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Yang ditentang, makanya Robiatul Adawiyah juga sama seperti itu. Itu Islam cara membaca kitab suci, ya. Nggak ngerti. Nah sekarang Anta saya tanya Islam, tadi katanya sudah siap. Saya tanya Islam boleh? Boleh, saya mau tanya dulu. Setelah itu enggak, tadi katanya saya bertanya duluan. Saya kan yang nanya duluan, tadi Anda sudah sepakat.
Iya, saya tanya dulu. Sekarang Karena saya tanya Anda, di dalam surah Qaf ayat 16 dikatakan Allah sedekat urat nadi. Yang dimaksud dengan urat nadi itu urat nadi siapa? Dan apa makna sedekat urat nadi? Silahkan. Yang sportif dong, kalau otaknya sudah tidak sampai jangan main turun-turunkan. Yang nggak sampai saya atau si Aan? Hah? Nggak ngerti dari tadi kata dicobai, mencobai Allah. Bener-bener. Quranmu juga pakai kiasan, paham nggak? Quranmu itu pakai kiasan loh. Quranmu itu pakai kata kiasan. Kamu protes saya kok pakai kata kiasan gini? Quranmu lebih banyak pakai kata kiasan. Quran itu nggak ada kiasan lah bro. Oh nggak ada kiasan, berarti arti Nggak makna ada. sesungguhnya pak. Makna sesungguhnya. Oh makna sesungguhnya, dengerin teman-teman. Oke, sekarang saya tanya. Dalam surah Al-Qalam ayat 42 di situ dikatakan pada hari betis disingkapkan. Betis siapa di situ? Nggak boleh itu loh ya, nggak boleh kata kiasan. Dengerin, nggak boleh kata kiasan. Pertanyaan saya dalam surah Al-Qalam ayat 42. Kata dia kan bukan kata kiasan. Dalam surah Al-Qalam ayat 42 dikatakan. Betis. Ya itu baca pada hari ketika betis disingkapkan, itu betis siapa? Ya Allah, sebenarnya orang Islam ini ngingetin kalian itu biar nggak salah jalan. Kasihan sama kalian. Jawab aja, Mbak, jawab aja. Itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Jawab. Ayo, kalau nggak boleh kalau itu makna yang sesungguhnya, kalau itu makna yang sebenar-benarnya, ayo, betisnya siapa? Nggak boleh berkilah loh, katanya siap ditanya. Betis siapa? Pada hari betis disingkapkan. Nggak boleh pakai kiasan. 1.500 orang menyimak dan menyaksikan dan merekam apa yang kamu katakan barusan. Tidak boleh di kita, di Islam, Al-Quran sangat jelas. Ya silakan dijawab. Dijawab, betis siapa? Kalau betis Tuhan Yesus itu yang dicium itu. Oh, betis Tuhan Yesus. Amin, amin. Baca surah Al-Qalam 42. Bro Rom, boleh minta tolong nggak? Bukakan Yesus diri. itu Tuhan loh, Sep. Dia baru ngaku Yesus itu Tuhan loh. Iya, makanya saya bilang Yesus itu Tuhan, kamu akui bahkan di dalam Al-Quran. Tolong bukakan search di Google Al-Qalam ayat 42. Pakai QWERTY. QALAM, alfa L lambda alfa M. Al-Qalam ayat 42. Pakai Q ya, Al-Qalam ayat 42. Baca terjemahnya juga. Katanya di situ Yesus, oke nggak apa-apa, kita terima aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita baca di situ. Bacain bahasa Indonesianya bro. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Oh, berarti ini betisnya Yesus, katanya Yesus menyingkapkan diri. Kita baca tafsirnya. Ternyata. Setelah tidak ditemukan lagi alasan atas anggapan mereka, ini berarti sikap mereka itu semata-mata sebagai apa? Sebagai bentuk pembangkangan terhadap Yesus dan Rasulnya. Kita ganti ya, karena kan kata kamu yang menyingkapkan betis itu Yesus. Kalau di sini kan Allah, berarti kita ganti dengan Yesus ya. Pembangkangan terhadap Yesus dan Rasulnya. Ingatlah pada hari ketiga betis disingkapkan, yaitu apa kita baca? Yaitu menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan. Oh, ketakutan katanya Yesus itu Tuhan ya. Oke, yang hendak lari karena hebatnya huru hara hari apa? Hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud. Oh, orang Islam nanti bersujud itu. Dan mereka tidak bersujud. Dan mereka tidak mau bersujud. Oh, berarti itu Yesus. Berarti kamu aku Yesus itu Tuhan ya. Luar biasa, Gut. Yesus Allah. Nggak pakai lama. Terus, berarti Yesus itu Allah ya? Ada Yesus itu Allah. Ya itu Yesus itu Allah dikatakan. Terus itu betis siapa kalau bukan betis Yesus? Iya, betis kalian lah punya Tuhan itu. Nah itu berarti Yesus ya, berarti ya. Itu tadi disebutnya berarti Allah yang menyingkapkan betis. Berarti Yesus Allah itu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama jalannya diskusi agama maupun tanya jawab agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini kita harus memahami mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, atau mengapa Allah ataupun firman berinkarnasi menjadi manusia.
Teman-temanku, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, menuliskan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia itu seharusnya mendapatkan hukuman oleh karena dosa. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah tidak ingin semua manusia ciptaannya binasa, sehingga setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan akan adanya penebusan, akan adanya pengampunan melalui Yesus, melalui firman yang menjadi manusia, sehingga datangnya Tuhan Yesus menjadi manusia bisa menggantikan semua orang yang percaya kepadanya untuk menanggung akibat dosa di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi beroleh penghukuman, melainkan mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, karena kalau dia tetap dalam kealahannya, dia tidak akan bisa mengalami kematian. Tetapi oleh karena dia menjadi manusia, dia mengenakan tubuh manusia, maka dia bisa mati. Namun karena dia adalah Tuhan, maka dia menunjukkan kuasanya yang tidak bisa dikuasai oleh kematian ataupun maut, tetapi dia mengalahkan kuasa maut dengan dia bangkit dari antara orang mati. Supaya apa? Supaya setiap orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati juga mengalami kebangkitan dan mendapatkan penebusan untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, yaitu di sorga. Jadi jangan sampai salah ya teman-temanku, semoga teman-teman diberkati oleh Tuhan.